Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita baca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini. Selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali bersama-sama di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa dan dahsyat untuk kita semua dan orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu membawa ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu Bapa. Mari kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami kedapatan Tuhan kudus di hadirat-Mu dan tidak bercacat celah. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita beri penyembahan kita. Oh haleluya. Terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Oh sikara bala 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 sikara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Oh, Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan.
dalam hidup ini. Amin. Ku Engkaulah yang kami cinta, Bapa. Oh, ya dari segalanya. besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus
Engkau yang terindah, Engkau yang patut ditinggikan di tempat ini Bapa. Tiada lutut Tuhan tak bertelut Bapa, dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oh shikara laba laba laba. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oh haleluya. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Amen. Only into your hand, Jesus. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Yes. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Amen. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Amen. Yes, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Kita katakan sekali lagi, only into your hands. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus,
jauh dari Tuhan. Engkau yang hari-hari ini letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berkata, marilah. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Mari, minum saudara. Engkau yang hari-hari ini haus, engkau yang hari-hari ini kering, minum airnya Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan beracara. We welcome you in this place, Lord. This is your temple. This is your house. This is your people. Let Holy Spirit talk with us more. We believe, Lord, when you talk, something happen in our spirit, in our life. There is a resurrection spirit flowing in this place. Father, thank you. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Saya mau katakan happy anniversary. Nah, bingung kan? Saudara tahu hari inilah hari Pentakosta? Saudara tahu hari ini Pentakosta? Apa itu hari Pentakosta? Pentakosta itu hari kelahiran gereja. Makanya saya katakan happy anniversary buat gerejanya Tuhan. Amin. Saudara, hari ini di mana gereja lahir 2000 tahun yang lalu. Waktu Tuhan melawat umatnya, saudara, yang rindu mencari Tuhan sungguh-sungguh di upper room, di ruang loteng atas. Maka Tuhan melahirkan gereja ke dalam dunia ini. Amin. Saudara, dia akan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Itu sebabnya sebelum dia datang, dia penuhi, saudara, gerejanya dengan Roh Kudusnya. Berapa banyak saudara mau menyambut kedatangan Tuhan kedua kali? Saudara, ada satu lagu, ini memang lagu baru. Nah, chorus lagu ini saudara, ya, bukan diciptakan. Ya, karena yang menemukan lagu ini adalah istrinya Paul Yonggi Cho, Dr. Kim Cho. Nah, dia bilang gini, lagu ini bukan saya yang buat. Saya nggak pernah buat lagu ini. Jadi ceritanya saudara, ini chorusnya. Waktu itu dia sedang tidur dan dia nggak tahu bermimpi. Pokoknya dia bilang dia dengar satu lagu. Lagu ini begitu indah dia dengar saudara di dalam mimpi itu. Satu malaman dia dengar lagu ini. Dan waktu dia bangun dia coba mainkan lagu ini saudara. Dan lagu ini very powerful. Dan beberapa waktu yang lain Pak Weliar coba mencari saudara verse-nya. Lalu digabungkan antara Weliar Kauntu sama Dr. Cho. Saudara mau belajar lagu ini sama-sama? Coba kita nyanyikan lagu ini ya saudara. Yesus bangkit dan hidup. Dia telah menang atas agar kita semua
kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Saya rasa ini sudah tidak pernah asing lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Saya nggak sedang khotbah, tapi sedang saya menyampaikan apa yang apa yang Tuhan taruh selama ini, saudara. Mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya percaya saudara setiap hari Pentakosta ya, nggak pernah ketinggalan firman Tuhan ini selalu dibacakan. Buat saudara yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah 20 tahun menjadi Kristen, mungkin 20 tahun saudara sudah mendengar firman Tuhan ini. Tetapi ada satu hal saudara yang hari-hari ini begitu rema firman Tuhan ini menyambut kedatangan Tuhan kedua kali saudara. Menyambut namanya Pentakosta yang ketiga. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita lihat sama-sama. Mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, dikatakan inilah hari di mana gereja lahir. Kapan gereja lahir, saudara? Waktu mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Waktu mereka semua, saudara, mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, saudara. Dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus dan berbahasa roh. Satu kali waktu Yesus ke Sungai Yordan, saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan, Tuhan, bukannya aku yang membaptis kamu, seharusnya engkau yang baptis aku. Tapi Tuhan bilang, enggak Yohanes, ini adalah kehendak Bapa, kamu akan membaptis aku. Tetapi akan tiba waktunya, saudara, dikatakan Tuhan akan membaptis kamu dengan roh dan apinya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya di tengah-tengah kita. Berapa saudara yang percaya sebelum dia datang kedua kali, dia akan memulihkan gerejanya. Amin. Dia akan membaptis kita dengan api, saudara. Apa itu api, saudara? Itu lambang kekudusan, lambang hadirat Tuhan. Dia di mana gereja akan dimurnikan. Kenapa, saudara? Pentakosta sebenarnya dicurahkan Tuhan. Yang pertama tujuannya untuk menyelesaikan amanat agung. Yang kedua, kenapa muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara? Karena mereka percaya Yesus akan datang kedua kali. Murid-murid begitu antusias sampai dia rela menyerahkan nyawanya, sampai dia rela martir karena dia percaya Yesus datang pada zaman mereka. Itu yang membuat mereka on fire sama Tuhan. Itu sebabnya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Bukan untuk kesenangan kita. Bukan kuasa supaya kita sukses. Bukan kuasa untuk kita, saudara, bisa punya seluruh dunia dan segala isinya. Punya kuasa bukan supaya kita menjadi tenar. Punya kuasa bukan supaya kita punya gereja yang terbesar. Punya kuasa supaya kita bisa menciptakan impian kita. No. Tuhan jadikan kuasa yang pertama untuk menyelesaikan amanat agung. Karena Tuhan berkata, go, preach the gospel unto the nation. Baptize them in the Holy Spirit, in the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And I will always be with you until the end of the world. Berapa banyak saudara mau disertai Tuhan sampai pada akhir zaman. Yang kedua dikatakan, saudara, waktu mereka lihat Yesus naik, malaikat berkata dia akan datang kedua kali sama seperti dia naik. Waktu dia naik, muridnya menyaksikan. Dan dicatat 500 murid. Tetapi yang menanti-nantikan Tuhan, saudara, cuma 200. Cuma sepertiganya dari 2/3. Yang lain semuanya tidak ada. Tapi lewat yang 1/3 ini, Tuhan mencungkir balikan dunia. Yang mau katakan amin. Saudara, hari-hari ini gereja harus kembali ke on the track. Saya ingat sewaktu sebelum kita 2020 ya, tahun kemarin bulan April, saudara, sebenarnya corona itu sudah dimulai dari Desember ya. Di China dari Desember, tapi habis itu meluas, kita di Amerika di lockdown bulan April atau Maret ya.
Maret kita di lockdown, tapi sebenarnya virus ini dari Desember. Saudara mungkin di sini pernah ingat kita tiba-tiba ada satu event yang namanya saudara fusion. Didapatkan satu event fusion, dikatakan East sama West harus ketemu. Dan di situ ada Bishop Shane O'Neill dan beberapa dari kami mendapatkan, dikatakan kita sambut untuk Pentecost. Kalau nggak salah itu sekitar bulan, saya ingat tuh summer gitu ya, kalau nggak salah sekitar bulan Juni, Juli saudara. Makanya Tuhan tahu sebelum Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan pasti mempersiapkan gerejanya. Yang percaya, amin saudara. Dia pasti mempersiapkan saudara dan saya. Sebelum semua itu terjadi, Tuhan kasih kita kuasa. Tuhan perlengkapi kita dengan rohnya. Sehingga kita berkata, aku cakap menanggung segala perkara. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Saya percaya waktu itu ada satu kata, waktu kita rapat saudara dengan komite yang ada, itu ada orang Filipina, ada dari Church of God. Nah kita salah satu dipanggil karena kita ada di bawah naungan GBI Insinyur Nitko yang dikatakan dia yang menggongkan ada Third Pentecost. Satu kata-kata dia ngomong gini saudara, mereka sepakat sama-sama. Terus dia dikatakan, Roh Tuhan memberikan Roh Kudusnya not for our enjoyment. Bukan untuk kesenangan kita. Tuhan mencurahkan rohnya, saudara. Bukan supaya hidup kita sukses. Tapi dikatakan Tuhan mencurahkan rohnya to empower us to finish the gospel unto negation. Jadi Tuhan tidak memberikan rohnya untuk supaya kita sensasi. Wah merinding, bisa nangis, saudara dipulihkan. This is true, this is true. Tapi bukan itu esensinya. Waktu Tuhan memberikan Roh Kudusnya to empower you. To race until the finish. Supaya saudara berjuang sampai yang terakhir. Karena akan tiba waktunya, saudara, yang terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Bahkan dikatakan sebelum dia datang kedua kali, banyak yang jadi murtad. Sekarang Barna mengatakan, saudara survei mengatakan kekristenan sudah drop 50%. Kalau ini terus berlanjut kita nggak pernah tahu. Tapi saya sangat yakin saudara, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ini cuma ada selektif saudara. Ini pemurnian. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini waktunya di mana lalang dan gandum dipisahkan Tuhan. Mana kambing dan domba dipisahkan Tuhan. Saya mau kita semua, kita adalah domba-dombanya Tuhan. Ya mau katakan amin. Oleh karena diterima kuasa pagi hari ini. Terima kuasa. Saudara, nah saudara kau tahu apa yang dialami para murid saudara. Kenapa Tuhan persenjatai mereka dengan Pentakosta, dengan Roh Kudusnya. Karena Tuhan berkata saudara, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara bisa bayangkan hari-hari ini, kita ini seperti domba di tengah serigala. Saudara tahu serigala, itu binatang buas. Artinya kematian di depan mereka. Aniaya di depan mereka. Musuh yang brutal di depan mereka. Kalau saudara tahu bagaimana ke-11 muridnya meninggal, itu sangat brutal. Ada dicabik-cabik saudara. Ada ditarik sama kuda keempat penjuru. Ada dijatuhkan hubungan dari atas ke bawah. Ada yang digergaji hidup-hidup. Ada yang dibakar hidup-hidup. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai yang terakhir gak murtad. Karena Roh Kudus turun atas mereka. And they preach the gospel sampai akhir hidup mereka. Itu yang mereka membuat mereka sanggup menanggung cakap perkara. Itu yang Paulus katakan saudara. Cukuplah kasih karuniamu kepadaku. Justru di saat aku lemah, disitulah aku melihat kemuliaan Tuhan nyata. Dia bisa ngomong itu saudara waktu dia jadi Paulus. Bukan waktu dia jadi Saulus. Waktu dia jadi Paulus, dia ketemu dengan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Dan dia berkata, segala sesuatu benefit yang aku punya itu adalah sampah. Dan Kristus adalah segala sesuatunya buat saudara dan saya. Hari-hari ini Tuhan mau kita buang sampah-sampah dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak mau dipersenjatai Tuhan. Mau di-empower. Amin. Kita hari-hari ini tengah di tengah kebrutalan saudara. Belum krisis ekonomi. Belum namanya haters.
Asian haters, hitam haters, saya nggak tahu apa lagi habis ini hatersnya. Belum perang di Israel belum selesai saudara, belum krisis ekonomi selesai, belum masalah politik. Kita seperti domba di tengah-tengah segala. Belum lagi kita nggak boleh lagi buka gereja, nggak boleh lagi memberitakan Injil yang benar. Kalau saudara sampai dikatakan Injil saudara menurut mereka saudara ya nggak benar, kita punya YouTube, Facebook semua disuspend. Nah hari-hari ini, tapi saya percaya bagi orang-orang yang menantikan Tuhan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dan tidak pernah menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, mari kita lihat apa itu Holy Spirit. Dikatakan Holy Spirit dalam bahasa ibunya adalah Ruach HaKodes. Mari kita lihat Ruach HaKodes ini yang dikatakan oleh Holy Spirit. Maka dikatakan Yohanes 14 ayat 26. But the helper, the Ruach HaKodes, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you everything that I said to you. Roh Kudus yang saudara, ya dikatakan ruah. Apa itu artinya ruah, saudara? Ruah itu adalah breath, nafas, wind, api, saudara. Dia bilang wind, breath, spirit. Itu arti kata Hebrew. Mari kita lihat kenapa pakainya breath, saudara ya. Dalam bahasa itu bahasa Hebrunya, dalam bahasa Yunaninya, saudara, itu adalah pneuma. Enggak heran kalau coronavirus nyerangnya ke paru-paru. Makanya dibilang pneumonia. Saudara tahu pneumonia itu menyelang lung, breath. Karena iblis tahu sumber hidup manusia ada di breath-nya, di nafasnya, pneumanya, di ruahnya, saudara. Kalau itu dihabisin sama dia, habis titik semua. Makanya the COVID-19 itu nyerang ke paru-paru, breath. Membuat kita susah nafas, mati karena kehabisan nafas. Gak bisa bernafas lagi. Makanya hari-hari ini bukan perang antara virus. Ini perang antara kuasa kegelapan dan kuasanya Tuhan. Karena iblis tahu waktu telah sangat singkat. Ya iblis tahu sebentar lagi saudara akan dihukum. Oleh karena itu dia berusaha membunuh sebanyak mungkin orang. Tapi kita percaya firman Tuhan berkata setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Ini waktunya gereja harus bangkit. Mari kita lihat saudara, saya akan cepat saudara. Kenapa waktu lahirnya gereja, ya dikatakan ada angin yang besar. Wind, saudara. Kenapa ada ruah? Karena Tuhan sudah breath in you. Breathing, blowing His Spirit to the people. He breath. Ternyata waktu manusia lahir sama prosesnya waktu gereja lahir. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dikatakan apa? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. He breathed on them. Tuhan memberikan nafasnya. Kalau saudara baca dikatakan itu he gave ruah. Nah kata yang sama, ruah yang sama, saudara, dihembuskan masuk ke para muridnya. Sehingga mereka menjadi hidup dan tidak lagi menjadi mati. Amin saudara. Hari-hari ini nafas Tuhan akan ada di dalam saudara. Saya selalu berdoa waktu coronavirus, saya ngomong gini, nafas ini miliknya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan dan mengambil nafas ini. Karena setelah itu banyak juga yang meninggal bukan karena corona, saudara. Banyak tiba-tiba yang meninggal karena cancer, karena ini. Bahkan coronanya sudah negatif, saudara, terus meninggal. Gitu loh ya. Nah kita lihat hari-hari ini, saudara, bagaimana iblis datang membunuh, saudara, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kita percaya Yesus datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Sorry saya cepat-cepat karena waktunya terus berjalan cepat, saudara. Haleluya. Nah, mari kita lihat sama-sama saudara mengenai ruah. Nah, Kejadian 2 ayat saya dikatakan bahwa selain daripada angin dikatakan juga ada api. Dikatakan seperti nyala lidah-lidah api. Nah, api itu bicara apa? Dan kalau dalam saudara perjanjian lama, api itu bicara the presence of the Lord. Seringkali waktu Tuhan hadir, mereka selalu lihat api. The presence of the Lord like fire.
Bilangan 9 ayat 15 dikatakan, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah kelihatan seperti api. Saudara tahu waktu Pentakosta kedua, waktu terjadi Azusa Street, saudara, waktu mereka dilawat Tuhan luar biasa, apa yang terjadi, saudara? Neighbor yang ada di sana, tetangga yang sekitar rumah di Bonnie Brae, mereka lihat api. Maka setiap malam mereka telepon saudara 911 pemadam kebakaran. Mereka bilang there is a fire di atas Bonnie Brae. Waktu mereka datang gak ada fire. Karena itu bukan api, saudara, yang seperti yang mereka lihat, tapi itu api daripada Roh Kudus. Hari-hari ini api Tuhan sedang membahas kita semua. Amin. Nah, api waktu Tuhan datang cuma 2. Entahkah setiap orang membangunnya emas, perak, dan permata, atau jerami. Saudara, kalau emas, perak, dan permata, waktu api itu turun, engkau seperti emas yang murni di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau jerami, saudara, rumput yang kering, engkau habis terbakar. Selamat sih selamat, seperti keluar dari dalam api. Tapi kita semua gak mau seperti itu. Amin. Nah, api itu lambang daripada the presence of the Lord. Nah, saudara, ada satu hal, waktu saya sedang berdoa mengenai hari Pentakosta, saya gak tahu, saya udah bilang, kalau saya siapin firman, saya bukan untuk khotbah. Tapi saya ngomong, Tuhan, berikan pewahyuan yang baru dong Tuhan, mengenai Pentakosta apa yang terjadi gitu. Dan Tuhan tiba-tiba, saudara, sebulan yang lalu, dikatakan gini, the presence of the Lord, kalau dalam Hebrew-nya, itu bukan the presence of the Lord. Kalau dalam Hebrew-nya, saudara, pakai satu kata yang namanya panim. Itu dalam Greek. Tapi di dalam dalam Hebrew pakai panim. Tapi dalam Greek baru ya the presence of the Lord. Nah, Hebrew itu ada dalam perjanjian lama, saudara. Itu pakai kata panim. Jadi kalau dibilang the presence of the Lord itu panim. Panim itu artinya face, wajah. Saudara mungkin ingat waktu Musa bertemu dengan Tuhan, dikatakan apa, saudara? Musa face to face talk with the Lord like a best friend talk with his friend. Musa face to face talk to the Lord. Di mana, saudara? Di atas gunung, gak cuma di atas gunung, di dalam kemah suci. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dikatakan di Keluaran 33:11, dan Tuhan bicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya, kemudian kembalilah tetapi abdi Musa, abdi Yosua tidak menembakkan teman. Musa face to face. Jadi kalau saudara bilang, mari kita beribadah, sesungguhnya seperti saudara berkata, mari kita bertemu muka dengan Tuhan. Kalau dikatakan mari cari hadirat Tuhan, nah hari-hari ini hadirat Tuhan seperti gini, aduh lu gue merinding, gue merasa panas, aduh gue merasa bubble. Itu cuma side effect, itu manifestasi. Tapi sesungguhnya dikatakan hadirat Tuhan adalah waktu saudara face to face with the Lord. Makanya dikatakan waktu Musa setelah berface to face, muka Musa bersinar. Dan tidak ada seorang pun yang tahan melihat mukanya Musa. Hai, harusnya gereja seperti itu. Harusnya gereja menampilkan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Kalau gereja bisa kembali seperti ini, dengan cepat Injil kerajaan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Hari-hari ini kenapa saudara di lockdown 1 tahun? Karena Tuhan ingin kembalikan konsep gereja ke awal, ke foundationnya. Kalau dibilang rumah Tuhan, tempat di mana kita face to face with the Lord. Gak ada hubungannya sama lighting, lampu, pemain musik, saudara. When you face to face with the Lord, you have music in your heart. Seperti Dr. Kim, dia cuma tidur, dia dengar suatu alunan lagu indah. There's a music in your heart. Gak perlu Jesse main. Bukannya gak perlu Jesse di sini, saudara. Tapi there is a music in your heart. Saudara bisa nyanyi dimanapun dan kapanpun saudara berada. Karena pujian tidak tergantung dengan musik. Pujian adalah when you face to face with the Lord. And God will open your eyes and open your ear to hear Him and to see His face. Yang mau katakan amin. 1 tahun
Tuhan undang kita face to face. Makanya Tuhan ngomong, kalau kau berdoa masuk kamar tutup pintu. Artinya apa? Face to face. Don't facing to other place. Yang mau katakan amin. Sehingga bilangan 6 ayat 25 ayat 6, 26. Ini doanya Musa. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau apa saudara? Kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord make his face shine on you. And be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. You want the presence of the Lord, seek his face. You want the peace of the Lord, seek his face. Ini yang merubah saudara kalau saudara kebaktian. You're not coming here to face me, to face other people, to fellowship. You come here to face, to seek his face. Itu yang merubah saudara. Kalau saudara tahu, saudara sedang berhadapan muka dengan Tuhan, saudara kan gak berani lagi datang terlambat, main handphone, saudara, ya, amin. Dan Tuhan mau kembali ke kudusannya kembali sama kita. Kenapa kita harus face to face? Waktu dia face to face, maka dia akan hembuskan nafasnya masuk ke saudara. Itu waktu dia ciptakan Adam. Eden artinya adalah the presence of the Lord. Selain delight, tapi adalah in his presence. Itu artinya Eden. Jadi saudara, makanya dikatakan waktu mereka jatuh dalam dosa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Adam hide from his presence. Karena kenapa? Dia gak tahan lihat wajahnya Tuhan. Kalau saudara menyimpan dosa, akar kepahitan, saudara gak akan tahan melihat Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Makanya gimana kita bisa lihat wajahnya Tuhan? By his blood. Melalui darah Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan kita. Makanya Tuhan ngomong tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kalau hari-hari ini kau menyimpan dosa, saudara, inilah waktu yang tepat. Akui di hadapan Tuhan, minta darah Yesus menyucikan saudara. Saudara, kenapa ini begitu penting? Roh Kudus yang memampukan saudara untuk seek his voice. Amin. Saudara gak bisa dengan usaha saudara untuk mencari Tuhan. Yang ada Tuhan cari saudara. Makanya perlu Roh Kudus yang memimpin saudara bertemu muka dengan Tuhan. Yang kau katakan, waktu saudara bertemu dengan muka, he spoke. Saudara tahu spoke itu apa? Spoke itu sebenarnya breathe. Spoke itu karena udara yang keluar, terus menggerakkan saya punya core diafragma ini saudara. Jadi waktu saudara mendengar suara saya, sebenarnya saudara sedang mendengar nafasnya saya. Amin. Saudara bisa bayangkan? Mari sama-sama cari wajahnya Tuhan. When he breathed on you, dikatakan there is a power in the name of the Lord. Mau saudara cari wajahnya Tuhan in the presence of the Lord. Saudara, yang terakhir saya buka Amsal 5. Nanti saya akan khotbah khusus mengenai the face to face with the Lord. Saya akan khotbahkan khusus ini. Tapi yang terakhir saya buka, mari kita buka saudara. Mazmur 51 ayat 11. Sorry, bukan. Ya itu saudara. Mazmur 91 ayat 11. Ini dikatakan Daud ini makanya orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, saudara ya. Nah ayat 13 gini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. Do not cast away me from your presence. Dan do not take your Holy Spirit from me. Jadi the presence of the Lord, the face of the Lord sama Roh Kudus sama. Karena satu paket saudara. Makanya dia tahu, please don't cast away from me in your presence. Artinya gini saudara, jangan palingkan wajahmu dariku Tuhan. Aku gak bisa hidup. Please Lord, let me seek your face. Sama seperti seorang anak kecil saudara. Dia akan gelisah. Yang dia lihat, dia cari apa saudara? Wajah orang tuanya.
waktu di handphone, dimanapun, waktu dia lihat wajah orang tuanya, saudara, dia merasakan aman dan secure. Makanya Daud berkata, Lord, jangan palingkan wajahmu daripadaku. Let me see your face. Amin. Let me see your face. Ini kalau saudara mau lihat yang berikutnya, saudara, itu ada di dalam Daud pernah ngomong di Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dikatakan, dengarlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihinilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Daud nggak doa, Tuhan tolong lepaskan aku dari musuhku. Tuhan tolong aku, Tuhan, untuk kerajaanku bisa besar. Tuhan tolong aku, Tuhan jawab doaku. Daud nggak bicara demikian. Padahal sesungguhnya dia sedang dikepung. Hidupnya sedang di ujung tanduk antara hidup dan mati. Tapi dia nggak berdoa, Tuhan lepaskan aku dari musuhku. Tuhan sembuhkan aku dari sakit. Enggak. Tapi dia ngomong apa? Tuhan, let me see your face. Karena dia tahu, begitu Tuhan memalingkan wajahnya ke dia, saudara, something happen. Amin. Seek his face. Something happen. Karena rohnya, ruahnya akan masuk to your spirit. Sehingga saudara akan dirubah Tuhan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Berapa banyak saudara rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Berapa banyak saudara mau hari-hari ini saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Pentakosta yang ketiga, not for your enjoyment, not for your dream. Pentakosta ketiga to empower you to finish the Great Commission, dan untuk saudara face to face with the Lord. Karena dia akan datang kedua kali menjemput saudara, saudara dan saudara. Dan kita akan face to face with the Lord. Amin. Mari tundukkan kepala. Ya Tuhan, rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Sekali lagi, ya Tuhan, ya Tuhan. Saya undang singer, boleh bantu saya. Rindukan hadirat-Mu, rindukan Dia. Memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Berapa banyak saudara yang rindu? Mari yang rindu kau boleh bangkit berdiri. Biarlah hari ini
Biarlah ini menjadi momentum kita dengan Tuhan. Saudara renungkan baik-baik. Kenapa saudara masih diberi nafas sama Tuhan? Sedangkan teman-teman kita sudah banyak yang dipanggil pulang sama Tuhan. Tahun ini adalah tahun seperti roller coaster buat saya. Tiba-tiba ini dipanggil, itu dipanggil, ini dipanggil, itu dipanggil dengan cara cepat sekali. Sehingga kalau setiap pagi saya bangun dan saya masih bisa bernafas, saya cuma ngomong thank you Lord for this breath. Thank you Lord, kau percayakan nafasmu atas hidupku. Tuhan, saya tahu kalau saya masih bisa bernafas hari ini, artinya masih ada tugas dan tanggung jawab yang saya harus selesaikan. Dan saya percaya tugas saudara adalah pergi, beritakan Injil, selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Mari naikkan pujian ini. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan Dia lebih dari segalanya, saudara. Ask Him seperti Daud berkata, Tuhan, wajah-Mu, kami mencari wajah-Mu. Rohku sujud menyembah. Sekali lagi, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu Tuhan penuhi Bapa, penuhi kami Tuhan. Bukankah kami adalah bait suci-Mu ya Bapa, tempat kediaman-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu, breathe on us Lord, in the name of Jesus. Roh Kudus-Mu, breathe on us Lord, blow on us Lord, penuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu. Saya menyapa puji boleh. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Sekali lagi katakan biar awan kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Engkau yang rindu, engkau yang kepingin ketemu, kepingin memandang Tuhan lebih lagi. Mari angkat kedua tanganmu. Dia ada di tempat di mana saudara ada. Engkau yang ada di rumah-rumah, mari tutup matamu, angkat kedua tanganmu. Rindukan Roh Kudus-Nya dicurahkan.
Biarlah the presence of the Lord turun. Saudara bisa face to face dengan Tuhan. Segala bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar, ala biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan, mari Tuhan, biarlah awan kemuliaan-Mu turun memenuhi kami semua. Bait suci-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biarkan musik menaikkan pujian ini. Mari kau buka tanganmu. Sembah. Hiaralamayana sande. Aralabayaralabayarala. Biarlah awan kemuliaan-Mu memenuhi kami. Turun. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Mari buka kedua tanganmu. Kau yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita sembah Dia di dalam roh. Kau yang belum bisa berbahasa roh, kau yang rindu berbahasa roh, mari minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Mari jamah anak-anak-Mu Tuhan. Jamah mereka semua. Penuhi anak-anak-Mu. Penuhi, kami rindu. Yang ada di rumah-rumah, mereka sedang beribadah. Mari Tuhan, jamah mereka. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Kau yang sakit, mari kau angkat tanganmu. Bapa, hamba berdoa.
baik-baik. Saat ini hamba-Mu berdoa, segala virus-virus kanker dimatikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuh dalam nama Yesus. Ya Allah, mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Awan kemuliaannya turun buat engkau. Bapa terima kasih, terima kasih. Katakan Allah Maha Kuasa. Mari basaro sama-sama. Mari basaro sama-sama. Makasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik buat kami. Kau sungguh baik buat kami. Hamba percaya, kami semua yakin Tuhan, bahwa hadirat-Mu itu memenuhi kami semua. Hadirat-Mu turun di tempat di mana kami berada, bahkan dalam hidup kami ya Bapa. Sekali lagi Bapa, hamba berdoa, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Yang sakit Kau sembuhkan. Apapun itu Tuhan, kami percaya Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapa terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari saya undang yang bawakan pengumuman.
Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, inilah waktu kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau berkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa, yang dahsyat ya Tuhan. Bila firman-Mu ya Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah bagi kami ya Tuhan Yesus. Biar kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, murid-murid-Mu ya Tuhan, yang mewartakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami kecukupan ya Tuhan. Engkau adalah Yehova Jireh ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah saat kami untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan kami ini, biar boleh berkenan kepadamu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi, yang akan memberi ya Tuhan. Dan juga biar Tuhan berkati secara finansial ya Tuhan, dan serba kecukupan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah waktu kami mau memberi ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dapat bagi yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahannya di kotak yang telah tersedia. Dan bagi yang saudara-saudara yang di rumah dapat transfer ke rekening gereja kita IBC Diamond Bar dan Beverly Hill dengan account number yang sudah tertulis di multimedia, dan juga bisa Zelle dengan email lani260703@gmail.com. Saudara-saudara, nanti malam, baik saudara, kita akan bersama-sama membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bersama-sama akan membacakan visi gereja kita, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Kita juga akan sama-sama membacakan nilai dari gereja kita, Ikral, yaitu integritas, keintiman, rendah hati, antusias dan inovatif, rela berkorban. Saudara, nanti malam kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Insinyur Niko Nyotoraharjo, dalam ibadah anointing service, saudara-saudara. Ada pengurapan, ibadah pengurapan. Jam 7 malam, saudara-saudara. Kemudian kita ada cool setiap hari Kamis jam 8 malam. Meeting ID dan passcode dapat saudara lihat. Kemudian menara doa setiap hari Rabu jam 8 malam. ID dan password juga dapat dilihat. Kemudian kita ada APT, Azusa Street Prayer Tower, 24/7 dari Senin sampai Senin lagi, saudara-saudara. Gereja kita akan melayani di hari Senin jam 10 pagi, hari Selasa jam 11 pagi, hari Rabu jam 10 pagi, hari Jumat jam 11 malam.
ID dan password juga dapat saudara lihat di multimedia. Demikian saudara-saudara pengumuman pada minggu ini. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Maria ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Maria, berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya di gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan juga kami doakan untuk gembala kami Pak Budi, biar Tuhan juga pimpin Pak Budi dalam pelayanannya di tempat ini, di Diamond Bar, di Beverly Hill maupun di Irvine ya Tuhan. Biar Tuhan gereja-gereja-Mu ini boleh menuai jiwa-jiwa dalam penggembalaannya Tuhan, boleh bertumbuh berkembang ya Tuhan Yesus. Tuhan kami doakan untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan, beserta dengan wakil-wakilnya dan tim Cool Team 20 ya Tuhan. Biar Tuhan melalui Bapak Gembala pembina kami ini Tuhan, Engkau berikan visi ya Tuhan kepada kami untuk tahun ini, tahun integritas ya Tuhan. Biar Tuhan kami semuanya Tuhan boleh taat ya Tuhan, boleh ada terjadi integritas atas diri kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan juga pimpin Pak Niko dalam healing movement crusade-nya ya Tuhan. Saat ini melalui Zoom ya Tuhan, biar Tuhan berkati. Biar Tuhan esensi daripada healing movement crusade ini tetap ya Tuhan. Tuhan kami mau serahkan Pak Niko dan juga beserta dengan semua wakil-wakilnya dan keluarganya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan kami juga doakan untuk gembala senior kami, Pak Budianto Totong ya Tuhan, Ketua Rayon 1H, biar Tuhan pimpin Pak Budianto Totong dan keluarganya semua ya Tuhan dalam penggembalaannya seluruh gereja di bawah Rayon 1H ya Tuhan. Tuhan kami juga memiliki kerinduan hati, boleh ada pertumbuhan gereja yang luar biasa ya Tuhan, ada penuaian jiwa yang besar-besaran ya Tuhan boleh terjadi atas gereja-gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan Pak Budianto Totong ya Tuhan, gereja-gereja di bawah pimpinannya dan juga perusahaan-perusahaannya ya Tuhan. Biar Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Tuhan kami juga saat ini mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit ya Tuhan. Tuhan kami percaya di saat ini, di saat pencurahan ada kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan turun menjamah setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada ya Tuhan. Boleh terjadi kesembuhan yang luar biasa ya Tuhan atas saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Biar Tuhan berikan pengharapan ya Tuhan, berikan kekuatan ya Tuhan. Biar Tuhan saudara-saudara kami ini boleh disembuhkan ya Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kami juga mendoakan untuk Amerika tempat kami tinggal Tuhan. Boleh terjadi ada kebangkitan rohani atas tanah kami ini ya Tuhan Amerika. Dan juga boleh terjadi penuaian jiwa besar-besaran atas bangsa ini. Biar bangsa ini boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa bangsa ini yang sudah jauh dari Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh ada terjadi revival besar-besaran atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan pimpin presiden terpilih Joe Biden dan wakilnya dan juga kabinetnya semua. Dan juga House Representative, Senat ya Tuhan dan juga Superior Court dan juga semua gubernur di setiap state dan mayor di setiap city ya Tuhan. Biar Tuhan semuanya boleh bersama-sama bergandengan tangan unity dalam memimpin bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Roh takut akan Engkau bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Biar bangsa ini boleh kembali kepada firman-Mu, boleh kembali kepada Bible ya Tuhan Yesus. Kami rindu melihat sekolah-sekolah kembali mengajarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan biar semua ini boleh terjadi ya Tuhan. Inilah kerinduan hati ya Tuhan kami ya Tuhan. Permohonan kami Tuhan Yesus. Tuhan kami juga mendoakan Indonesia Tuhan. Tuhan Indonesia yang telah Engkau tetapkan untuk membawa api
Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ada Pentakosta ketiga yang dibawa dari timur, yaitu Indonesia, ke barat ya Tuhan, dan kembali ke Yerusalem ya Tuhan Yesus. Boleh terjadi ya Tuhan. Tuhan juga pimpin Indonesia untuk Presiden Jokowi dan wakilnya dan semua menteri-menteri ya Tuhan. Dan juga anggota DPR, MPR ya Tuhan. Dan semua gubernur juga di setiap daerah dan wali kotanya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan dalam memimpin bangsa yang penuh dengan terdiri dari berbagai macam suku bangsa ini ya Tuhan Yesus. Biar boleh terjadi ada kesatuan NKRI ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga doakan untuk Israel ya Tuhan. Biji matamu Tuhan, saat ini ada terjadi pergolakan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan akan menolong Israel ya Tuhan. Dan kami percaya juga konflik ini akan segera berakhir ya Tuhan. Ya Tuhan, tanah Israel Tuhan tetap berjaya. Tuhan, kami berkati Israel ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau berpisah, biar Tuhan kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, gembala kami Pak Budi ya Tuhan. Saudara, sebelum kita menerima doa berkat sama-sama, saya sambut Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung bersama-sama di dalam ibadah onsite hari ini. Selamat datang semuanya. Juga shalom Pak Andreas dari Batam ya, boleh mengunjungi kita semua bersama-sama. Beribadah bersama-sama di hari Pentakosta ya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya bagi saudara, saya juga umumkan nanti mulai bulan Juni kita akan adakan ibadah secara onsite, full onsite saudara ya. Nanti untuk online-nya kita akan pikirkan lagi ya, tapi kita mungkin akan 2 ibadah saudara. Tapi yang jelas bulan Juni saya mengundang bagi saudara yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang masih beribadah bersama-sama. Mulai bulan Juni kita akan buka secara onsite. Bapak Ibu Saudara boleh datang ke tempat ini, dan tentunya dengan aturan-aturan dan protokol kesehatan yang memang harus kita perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita semua tidak terganggu dengan hal itu saudara ya. Kalau ya Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang merasa nggak enak badan ya, lebih baik beribadah di rumah ya lewat online. Tapi yang betul-betul sehat, yang sudah divaksin juga, puji Tuhan, baik saudara bisa hadir bersama-sama, kita mulai ibadah kita secara onsite pada bulan Juni. Yang bersuka cita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Yang di rumah-rumah saya nggak mendengar, boleh ketik amin. Katakan amin, ketik amin. Haleluya. Siapa yang excited? Haleluya.
kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan dan pertolongan daripada Allah Bapa di dalam nama yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Kita yang percaya kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Oke, Pak Andreas, nanti kita ngobrol sebentar.